Ini mohon izin kami melaporkan bahwa stabilitas Kamtibmas nasional pada tahun 2025 dalam keadaan aman dan kondusif. Dari survei tersebut, Polri menjadi salah satu lembaga negara yang paling dipercaya dan berada pada posisi peringkat ketiga dan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya pada peringkat 1. Izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari pimpinan DPR RI, khususnya seluruh pimpinan Komisi 3 beserta seluruh mitra kami di Komisi 3, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan LSM, aktivis, rekan-rekan buruh, mahasiswa, para tokoh serta segenap elemen bangsa, dan dukungannya dalam mewujudkan postur Polri yang saat ini terus kita optimalkan untuk menjadi Polri yang tegas, humanis, dekat, dan dicintai masyarakat sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi. Kemudian tentunya dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran anggota dimanapun kalian bertugas atas kerja keras, dedikasi, loyalitas maupun pengorbanan yang telah diberikan kepada negara, kepada bangsa, dan kepada masyarakat selama kalian melaksanakan tugas pengabdian sehingga stabilitas Kamtibmas pada tahun 2025 alhamdulillah dapat terjaga. Berbagai aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik, event nasional maupun internasional dapat terselenggara dengan lancar dan perekonomian nasional dapat terus tumbuh. Tentunya tugas dan pengabdian kita lakukan ini terus dapat bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan ladang ibadah bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, walaupun kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat sulit, kita menghadapi berbagai macam dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya kejadian beberapa waktu yang lalu yang kami kenal dengan istilah Agustus Kelabu, yang pada saat ini kemudian berdampak terhadap stabilitas Kamtibmas, termasuk juga peristiwa-peristiwa perusakan yang terjadi di fasilitas-fasilitas publik, baik Polri, DPRD maupun pemerintah daerah. Namun alhamdulillah, atas kerja keras dari seluruh anggota dan dukungan dari seluruh elemen bangsa pada saat itu, dalam waktu cepat situasi segera bisa kita kendalikan, dan saat ini mohon izin kami melaporkan bahwa stabilitas Kamtibmas nasional pada tahun 2025 dalam keadaan aman dan kondusif. Tentunya capaian ini tercapai atas dukungan seluruh pemerintah pusat, daerah, pimpinan DPR, seluruh anggota Dewan yang terhormat, dan seluruh komponen dan elemen bangsa, sehingga Polri dapat melaksanakan tugas pokoknya dalam memelihara stabilitas Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan Global Safety Report Gallup yang melaksanakan survei pada tanggal 18 September 2025 pasca terjadinya peristiwa yang terjadi di bulan Agustus September, alhamdulillah terkait penilaian Law and Order Index, Indonesia berada di ranking 19 dari 140 negara dengan nilai 89, dan pada saat responden ditanya terkait dengan merasa aman berjalan di malam hari atau safe to walk alone at night, 83 responden merasa aman, artinya posisi Indonesia berada di ranking 25 dari 144 negara. Litbang Kompas juga kemudian merilis pada bulan November 2025. Dari survei tersebut, Polri menjadi salah satu lembaga negara yang paling dipercaya dan berada pada posisi peringkat ketiga, dan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya pada peringkat 1.
Tentunya pencapaian ini menjadi kerja keras bagi kita semua untuk terus menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan. Kemudian terkait dengan evaluasi capaian kinerja tahun 2025, indikator keberhasilan, rencana kerja dan grand strategi serta target-target capaian pada tahun 2026 kami tuangkan sebagai berikut. Capaian kinerja Polri tahun 2026 terbagi dalam 6 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja yang saat ini mencapai rata-rata 91,54% dengan kategori sangat baik, dan ini dikeluarkan oleh Kementerian terkait. 6 sasaran strategis tersebut meliputi Kamtibmas, Harkamtibmas sampai dengan pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Demikian juga dengan 17 indikator kinerja. Kami mohon izin tidak bacakan satu persatu mengingat batasan waktu, namun kami sudah bagikan buku. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Kemudian rencana kerja Polri tahun 2006, tentunya Polri menyusun rencana kerja tersebut selaras dengan RCBMN tahun 2025 sampai 2029 dan misi Astacita atau adapun sasaran prioritas Polri mengacu pada prioritas nasional dan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Visi misi Polri dalam RKP tentunya memedomani tujuan jangka menengah dalam RJPMN 2025-2029, baik di bidang pertahanan keamanan, yaitu terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari 6 sasaran prioritas Polri dan 5 program mulai dari dukungan manajemen sampai dengan lidik-sidik. Terkait dengan capaian di bidang Harkamtibmas, agenda nasional maupun internasional memiliki multiplier effect yang dapat meningkatkan international trust serta berdampak pada perekonomian dan pembangunan nasional, sehingga Polri harus memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar, aman, dan kondusif. Tentunya atas keberhasilan kegiatan tersebut, ini akan berdampak kepada berbagai macam hal, termasuk juga Polri mendapatkan berbagai macam apresiasi, baik dari dalam dan luar negeri. Ada 270 operasi kepolisian, baik yang bersifat terpusat maupun kewilayahan, beberapa event nasional mulai dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan politik, pengamanan hari raya, pengamanan rangkaian internal Interpol internasional maupun konferensi-konferensi internasional, olahraga, termasuk 9 kunjungan tamu negara mulai dari bulan Februari sampai dengan Desember 25. Polri menyadari bahwa stabilitas keamanan atau stabilitas Kamtibmas merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Ini bisa dilihat dari potret pada saat kita melaksanakan PAM event internasional. MotoGP berhasil membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sebesar 4,8 triliun, Jakarta E-Prix 2025 2 triliun, kemudian pada saat pengamanan Idul Fitri terjadi perputaran uang dari pusat ke daerah sebesar 160,3 triliun, dan survei indikator 80,9 masyarakat menyatakan puas. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.